minggu kemarin kan kalian menulis resep makanan khas daerah yang kalian ingin buat ya. Nah, sekarang kalian buat analisis SWOT-nya. Analisis SWOT itu adalah analisis terhadap lingkungan internal maupun eksternal di dalam perusahaan atau perusahaan tersebut ya. Dimana analisis itu lebih menitik beratkan kepada ini ya, pada kekuatan, kemudian kelemahan, kemudian ancaman dan opportunity ya. Jadi peluang. Nah, jadi SWOT itu adalah S itu strength, W itu adalah weakness, O adalah opportunity, dan T adalah threat ya. Jadi strength itu adalah kekuatan ya. Contohnya kayak gini, kalian misal kemarin membuat resep makanan khas daerah Padang, yaitu rendang. Nah, kekuatan dari makanan tersebut ya, satu itu rendang itu banyak disukai oleh masyarakat ya, oleh seluruh lapisan Indonesia itu suka sama rendang. Kedua itu harga jualnya bersaing. Ketiga itu bahan-bahan rendang itu mudah dicari ya, itu adalah strength ya, atau strong. Nah, kedua itu adalah weakness ya, yaitu kelemahan ya, kelemahan dari makanan khas daerah tersebut ya. Dari makanan tadi kan rendang nih contohnya ya, kelemahan dari rendang itu apa? Pertama itu harga bahan-bahannya itu tidak stabil ya. Jadi contoh ya, daging sapi sekarang tuh harganya tidak stabil, kadang naik kadang turun. Nah itu ya. Kemudian tadi SW udah ya, terus kemudian O opportunity, itu peluang berarti kesempatan ya. Kesempatan itu, nah dari masakan rendang tersebut kalian bisa buka kesempatan usaha, membuka catering, makanan untuk dikirim-kirimkan ke pesta-pesta, pesta pernikahan, pesta sunatan ya, segala macam pesta. Kemudian saat kedua itu kalian bisa membuka warteg ya, warung nasi, tuh dari situ. Tadi SW opportunity sudah, kemudian T ya, namanya threat ya, itu adalah ancaman. Nah, kalau misalkan usaha kita nih, makanan kita disukai oleh orang, otomatis kan banyak orang yang meniru usaha kita. Jadi, nah gimana caranya agar usaha orang, misal orang tersebut membuat sama usahanya rendang juga. Nah, jadi lah saya juga mau buat rendang juga kayak si A, karena si A itu udah sukses, sudah laku laris. Nah jadi dia buat juga resepnya rendang, tapi harga jualnya lebih rendah daripada kita. Nah dari situ kita harus cari solusinya apa, gimana gitu ya. Nah, tadi kan sudah nih kekuatan, kelemahan, opportunity, peluang atau kesempatan, dan terakhir adalah ancaman. Nah dari situ kalian harus cari tahu juga solusi dari analisis SWOT tersebut. Contoh ya, yang tadi adalah strong atau strength ya, kekuatan. Nah, apa sih analisis yang harus kita lakukan untuk si rendang ini agar kuat rasanya? Itu satu, mempertahankan rasa ya. Rasa kita harus bertahan, harus tetap enak gitu ya rasanya, jangan berubah. Harus dari pertama nih kita sudah buat rasanya kayak gini enak, nah otomatis kita harus mempertahankan rasanya, harus tetap enak terus. Yang kedua itu adalah mempertahankan harganya ya. Kalau misalnya harga segini, kita harus tetap mempertahankan, kita jangan labil terus harganya segini terus ya, kita harus labil, harus sesuai dengan harga ya. Kemudian yang ketiga itu adalah menonjolkan keunggulan dari si rendang tersebut di pasar gitu tuh. Jadi keunggulannya misal rendang kita itu tanpa bahan pengawet, rendang kita itu dijamin sehat. Nah itu ya contoh dari analisis strongnya. Nah kemudian yang kedua itu adalah weakness ya, atau kelemahan. Nah kita harus menganalisis kelemahan dari rendang yang kita buat. Nah dari kelemahan ya, misalkan kita analisis, dari hasil analisis kita cari solusinya, kelemahan pada rendang kita. Nah pertama itu misal tonjolkan pada bentuk dan rasanya ya. Jadi walaupun porsinya kecil tapi rasanya enak
ya. Jadi orang-orang itu pasti akan balik lagi, akan order lagi ke kita ya. Jadi walaupun wah bentuknya kecil rendangnya tapi enak gitu, otomatis dia akan kembali lagi dan beli lagi rendang kita. Nah, yang kedua itu harus teliti dalam memilih dagingnya. Jadi kalian harus daging yang segar, daging yang tanpa ada pengawet atau oplosan ya. Kita jangan menggunakan daging-daging yang oplosan kayak gitu. Jadi kita harus mempertahankan kualitas dari si rendang yang kita buat ya. Dan kemudian itu tadi ada opportunity ya. Nah, dari analisis opportunity itu kita harus melakukan gimana nih kesempatan biar kita itu banyak orderannya ya. Yang pertama itu kita harus membuka jasa online ya. Kita harus memasarkannya itu bukan hanya dari mulut ke mulut, tapi kita juga harus memasarkannya dari jasa online ya. Kita menawarkan bahwa rendang yang kita buat ini bisa kalian gunakan di pesta, makanan menu pesta, menu misal mau ada acara-acara tertentu, acara-acara resmi, kalian bisa order makanannya di kita membuka jasa catering ya. Nah itu satunya kesempatan yang opportunity ya, analisis opportunity. Yang kedua itu adalah kalian buka warung makanan menunya itu khusus rendang ya. Jadi misalnya rendangnya rasanya ini rasa level pedes 1, level pedes 2, level pedes 3 atau ya sekreatif mungkin ya. Jadi warung makannya itu warung makan khusus rendang. Jadi menunya rendang semua ya. Jadi dan berbeda-beda rasa, berbeda-beda menu, oke? Yang terakhir adalah threat ya, jadi ancaman. Kita harus tahu solusi atau ancaman tersebut itu solusinya kayak gimana. Jadi untuk menganalisis atau setelah kita menganalisis ancaman ya, jadi kita harus si rendang kita itu harus menjaga kualitasnya ya. Jadi pelanggan kita akan kembali lagi seperti yang tadi Ibu jelaskan. Yang pertama, kita harus menjaga kualitas makanan kita. Rasa kita jangan sampai berubah ya, rasa rendang kita jangan sampai berubah sehingga si pelanggan itu akan kembali lagi. Kalau rasa kita nomor 1, insya Allah pelanggan lain tidak mempermasalahkan harga, dia akan lebih memilih makanan yang enak daripada makanan yang murah tapi tidak enak gitu kan. Pasti mereka akan kembali lagi ke kita, akan order lagi ke kita, akan makan lagi di tempat kita. Yang kedua, kita itu tidak boleh langsung menaikkan harga ya. Jadi misal nih bahan bakunya lagi naik Bu, gimana dong, nanti kita rugi. Solusinya adalah kita harganya tetap, tapi ukuran porsinya itu kita kecilkan gitu ya. Jadi insya Allah tidak akan lari pelanggannya. Misal, wah ini kok rendangnya kecil, dagingnya ini, jangan khawatir, karena kan kita jelaskan aja ya, bahan bakunya lagi pada naik ya, insya Allah pelanggan juga akan mengerti dan akan paham. Tapi yang penting itu adalah yang penting adalah rasa ya. Rasa kita itu beda dari yang lain ya. Rasa rendang kita itu beda dari yang lain. Itu yang nomor 1 ya. Nah, usaha makanan apapun ya, selagi manusia itu makan setiap hari, selagi manusia itu hidup pasti makan kan. Nah, jadi usaha makanan itu tidak akan pernah usai, tidak akan pernah punah, akan terus berkembang. Dan kita tugasnya itu adalah kreatif untuk mengolah berbagai makanan. Dan Indonesia ini kan punya sumber daya alam yang sangat banyak ya, dan setiap daerahnya memiliki makanan khas daerah tertentu. Nah, gimana sih kita harus bisa membawa makanan khas daerah kita itu sampai dikenal di mancanegara ya. Nah, jadi kita harus bangga menjadi warga Indonesia, dan kita harus bisa memanfaatkan alam yang ada di Indonesia, dan kita harus bersyukur tinggal di Indonesia karena memiliki beberapa daerah dan makanan khasnya. Oke, jadi kalian sekarang tulis ya. Kemarin kalian sudah nulis resepnya nih. Misal Bu, saya sudah bikin resep empek-empek. Nah, sekarang kalian buat analisis SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Strength itu adalah kekuatan,
W itu adalah weakness, yaitu kelemahannya. O itu adalah opportunity, yaitu kesempatannya. That itu adalah threat, itu adalah ancamannya. Jadi kalian seperti yang tadi ibu contohkan, kalian buat ya, misal kalian tadi kemarin bikin resep apa, kalian buat analisis SWOT-nya ya. Oke, sekian dari ibu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.